untuk ketua kelas menyiapkan berdoa mulai pelajaran. Siap, doa mulai. Bagaimana kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Iya, terima kasih. Coba kalau ibu bilang selamat pagi, nanti kamu jawab pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Yes, seperti itu ya. Coba diulangi. Kalau ibu bilang selamat pagi, Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, yes. nah seperti itu ya. Oke, ibu ulangi. Nanti yang benar-benar ya. Selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, yes. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ibu bukannya pakai bahasa Inggris dulu ya. Good morning student. Morning. How are you today? Thank you. You are welcome. Thank you. Ya, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Indah masih sakit? Jadi besok kita perwakilan menengok ya, karena sudah 3 hari lebih ya tidak masuk. Oke anak-anak hebat, mari sebelum pembelajaran dimulai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan Dirijen maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu akan mengingatkan kembali untuk materi minggu kemarin bahwa kita telah mempelajari tema 2, di mana materi kita adalah tentang asal mula terjadinya bumi. Ya, kalian ingat kembali asal mula terjadinya bumi, di mana dulu beberapa juta tahun yang lalu bumi kita masih belum bisa dihuni seperti sekarang karena masih panas, itu menurut teorinya. Dan sekarang adalah
di mana kalian lahir, bumi sudah dalam keadaan bagaimana? Sudah tidak seperti tahun 1940-an ya. Waktu itu bumi kita masih, bumi Indonesia terutama, masih alami, masih segar, masih hijau. Nah, kali ini kita lanjutkan tema selanjutnya, yaitu berkenalan dengan alam, di mana tema kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Silakan untuk buku paketnya dibuka dulu untuk materi pencemaran lingkungan. Sebelumnya Ibu akan sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini kita mempelajari materi pencemaran adalah kalian paham istilah pencemaran. Ya anak-anak? Untuk materi pencemaran, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami istilah pencemaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, secara edukatif, kalian sebagai siswa itu peduli dalam pemanfaatan lingkungan. Jadi kalian itu dengan lingkungan itu peduli, karena kalian lahir di mana lingkungan sudah mulai tercemar, ya. Jadi kalian lahir lingkungan sudah tercemar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah secara ekonomi, kalian sebagai siswa mampu mengelola limbah menjadi barang yang ramah lingkungan, ya. Karena setiap manusia, setiap diri kita itu adalah pasti mengeluarkan limbah, ya kan? Nah, tinggal bagaimana kita mengelola limbah tersebut menjadi barang yang bermanfaat, barang yang berguna. Nah, di sini kita turut ambil bagian dalam upaya penyelamatan bumi. Oke, untuk selanjutnya, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan yel-yel untuk tujuan yang keempat, mohon maaf, tujuan yang keempat ini secara sosial ya. Ini Ibu Nah, secara sosial ini sudah Ibu bacakan tadi. Secara sosial, karena kita juga makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial. Di samping kita makhluk ekonomi, kita juga makhluk secara sosial. Ibu mengajak kalian untuk menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan. Jadi kalau masing-masing dari kita ikut ambil bagian dalam upaya penyelamatan lingkungan, maka bumi kita tetap lestari. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan videonya. Nah, ini pertanyaan pemantik untuk kalian ya. Pertanyaan pemantik untuk kalian. Yang pertama, apa yang ada di benak kalian kalau Ibu bilang air? Ya, silakan nanti kalian tulis. Mohon dibantu ya, Mas Alek. Dibantu dikasih temennya. Kemudian apakah kalian pernah buang sampah di air? Silakan, 1 dijawab, 2 dijawab. Ini tidak berpengaruh terhadap nilai ya, karena ini adalah pertanyaan pemantik. Ibu hanya ingin tahu seberapa jauh kalian mengetahui tentang pencemaran.
Mbak Niken maju ke depan. Kalau Ibu bilang air, apa yang ada di pikiran kamu tentang air? Ya, air adalah sumber hidup manusia. Terus? Ya. Apakah Mbak Niken pernah buang sampah di air? Pernah ya, jujur ya. Mbak Niken pernah buang sampah di air. Coba guru tanya ke kalian, apakah kalian pernah buang sampah plastik atau sampah-sampah yang non organik di air? Pernah. Ternyata rata-rata sudah mencemari lingkungan ya, ini ya. Makanya perlu diedukasi ya agar anak-anak ini nantinya bisa menjadikan lingkungan bersih, tidak mencemari lingkungan ya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Niken. Tepuk tangannya mana? Coba ini tadi anak putri, sekarang anak putra. Silakan maju ke depan Mas Kendra. Semangat dong Mas. Ya. Ini tadi Mbak Niken sudah menjawab ya. Nomor 1 untuk pertanyaan pemantik ini hanya sebagai pertanyaan yang hanya mengetahui seberapa dalam sih kalian tahu tentang pencemaran. Coba kalau Mas Kendra, apakah udara yang kita hirup saat ini masih segar Mas Kendra? Masih. Kira-kira bisa mengatakan masih? Bagaimana itu menurut Mas Kendra? Masih segar? Ya. Kalau kalian bagaimana? Apakah udara yang kita hirup saat ini dan setiap kalian bangun tidur apakah masih segar? Tidak. Kalau Panca? Tidak. Bagaimana Mbak Panca? Banyak kendaraan bermotor sehingga sudah tidak segar lagi begitu. Oke, terima kasih Mas Kiandra dan Mbak Panca. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Menjawab udara masih segar. Mbak Panca tidak Bu, karena banyak kendaraan yang lewat, banyak asap dari kendaraan bermotor. Nah, berarti itu situasi itu adalah tergantung lingkungan di mana kita berada. Jadi untuk mengatasi hal itu mari kita pelajari lebih dalam lagi nanti bagaimana solusi yang harus kita lakukan bersama-sama ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pemantik yang sudah dijawab oleh kalian. Kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini ya. Perhatikan metode pembelajaran dari Ibu adalah inquiry. Apa itu metode pembelajaran inquiry? Di mana kalian nanti bisa mengetahui lebih dalam lagi dari melihat lingkungan kalian. Dari melihat lingkungan kalian seperti apa, nanti kalian bisa merefleksikan dalam artian kira-kira dari lingkungan kalian untuk kearifan lokalnya, apakah itu bisa menjamin kehidupan untuk selanjutnya, kesuksesan kalian sebagai seorang pelajar, seorang manusia. Kemudian memberi ruang eksplorasi. Nah, kalian itu dari situ dengan melihat lingkungan kalian, nanti kalian mempunyai sebuah pemikiran yang jauh akan diapakan atau akan dimanfaatkan atau akan dilestarikan seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian nantinya kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Ini ya untuk metode pembelajaran inquiry, biar kalian paham, kalian bisa problem solvingnya atau solusinya kalian bisa menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan dari materi yang kita bahas hari ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ini ya. Tadi jawabannya Mbak Niken sudah benar bahwa air itu merupakan sumber kehidupan. Ini juga air merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Karena seluruh proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup pasti membutuhkan air sebagai osmoregulatornya. Berbanding terbalik dengan kebutuhan,
disebabkan oleh adanya apa, Mbak? Pencemaran air. Ini kita lanjutkan videonya. Nah, oke. Ini kita punya gambaran dari manfaat air. Manfaat air itu banyak sekali ya, anak ya. Manfaat air itu banyak sekali. Ini hanya salah satu dari manfaat. Banyak sekali manfaat air itu hanya dari salah satunya. Satu, memenuhi cairan tubuh dalam diri kita. Cairan tubuh kita adalah 70% adalah cairan dari air. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup banyak sekali ya. Ada mandi, mencuci, ya kan? Nanti menyiram tanaman, macam-macam ya. Memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga adalah sumber kehidupan bagi hewan laut. Nah, hewan laut kalau nggak ada air berarti nggak ada hewan laut ya. Yang keempat, sebagai pembangkit tenaga listrik. Ini hanya sebagian kecil kita mendeskripsikan dari manfaat air. Padahal manfaat air itu banyak sekali. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, ini kita tahu untuk pencemaran air ini ada beberapa kasus dari pencemaran air ya. Umat manusia menghasilkan jutaan ton sampah plastik setiap tahun dan sebagian besar dibuang ke habitat alami. Habitat alami itu kayak sungai, itu kan habitat alami ya. Sungai, laut. Nah ini adalah salah satu sampah yang kalian buang gitu. Jadi terkumpul banyak sekali. Tahu tidak? Makanya mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita lestarikan alam lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita buang sampah di air. Itu banyak sekali sampahnya, ada plastik, botol, ada pampers, wah pokoknya yang seharusnya air itu jernih ya. Sebelum ada pencemaran air jernih, air mengalir dengan jernih, dengan sehat. Bahkan manusia zaman dulu itu kalau minum langsung dari sungai itu enggak pakai buru-buru segala. Karena waktu itu belum ada pencemaran. Kalau sekarang ya boro-boro langsung deh sakit perut, ya kan? Langsung diare nanti ya kalau sekarang. Ini, mari kita lanjutkan videonya kembali. Oke, sekarang sudah punya pemahaman bahwa banyak sekali pencemaran yang terjadi di lingkungan bumi. Bagaimana? Mau ikut melestarikan atau masih tetap mau buang sampah sembarangan di air? Iya. Bagaimana? Menjaga lingkungan. Iya, terima kasih. Lanjutkan. Nah, ini ya, diperhatikan. Pengambilan sampel air dari sungai-sungai besar. Tuh, sungai-sungai besar ya, sampah plastik kok. Pengambilan sampel air dari sungai-sungai besar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengungkap temuan 198 partikel mikroplastik per 100 liter. Oh, akeh banget. Dan 120 partikel mikroplastik pada ikan. Makanya ikan, kemudian air ada mikroplastiknya. Bagaimana membuat kita sehat kalau ada mikroplastik di dalam airnya, di dalam ikan. Mikroplastik ini berukuran kurang dari 5 mm, sangat kecil. Penelitian juga dilakukan pada feses. Feses tahu ya? Tinja manusia, feses. Nama lain dari tinja manusia itu feses. Ya, atau ada yang tahu nama lainnya? Kalau kayak hewan ya habis pup gitu ya. Nah, dan seluruhnya terdapat kandungan mikroplastik. Plastik itu kan tidak terurai ya, plastik tetap bentuk plastik, tapi mikroplastiknya itu yang terurai, paham apa enggak? Jadi kalau banyak sampah di air, maka airnya juga mengandung mikroplastik. Plastiknya tetap berbentuk plastik, tapi unsur pembentuk plastiknya, mikroplastiknya itu terurai. Nah, itu bahayanya. Makanya mulai sekarang ya, Alif dipahami baik-baik, ini merupakan contoh sampah non-organik.
organik. Ya, plastik itu sampah non organik dimusnahkan, dalam artian kalau belum bisa didaur ulang ya dimusnahkan ya, sehingga tidak mengotori lingkungan. Nah, apa bahayanya? Nanti kita lihat ya. Dari video ini ya. Oh, kita lihat dulu, ternyata sampah plastik dalam perut paus. Ada ikan paus yang sangat besar mendarat di pesisir pantai Desa Kapota Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Setelah diperiksa, ternyata di dalam perut ikan paus itu tuh ada tremos bekas, ada mangkok bekas, pokoknya ada orang yang buang sampah sembarangan di laut itu dimakan sama paus-paus itu kan memakan segala. Jadi semuanya dimakan, tapi kalau zaman dulu nggak ada plastik, makanya walaupun pemakan segala dia tetap survive, tetap hidup. Tapi kalau sekarang sering loh ada ikan paus atau ikan apa gitu mendarat dan mati itu sekarang ya. Karena apa itu? Lah mikroplastik yang ada di situ itu dan itu kan nggak bisa diurai kan di dalam, tetap berwujud seperti itu. Akhirnya kasihan banget itu ikan pausnya kesakitan kan, akhirnya mati. Nah itu, coba dari situ silakan kalian tumbuhkan di dalam pikiran kalian, diri kalian, bahwa melestarikan lingkungan itu sangat penting. Kita tidak merugikan makhluk lain. Iya, makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Nah, ini kasihan kan bangkai penyu yang ditemukan di pesisir pantai Bengkulu. Tuh, udah mulai membusuk. Kenapa? Sama seperti paus. Jadi penyu ini setelah diteliti dalamnya isinya cuma plastik. Coba, kasihan ya. Iya, orang yang seneng-seneng ketawa tinggi di pantai, mereka dengan santainya makan, dibuang sembarangan ini. Orang-orang yang nggak paham seperti ini, makanya perlu diedukasi. Kalian sebagai anak SMP 3 Nusa Lomo, sekolah Adiwiyata, mulai sekarang pahami bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak dibenarkan, dan kalian jadi inspirasi buat teman-teman, buat keluarga, buat saudara-saudara untuk mengikuti gaya hidup baik kalian yang dimulai hari ini. Bisa dimulai hari ini gaya hidup baiknya? Bisa. Semangat baik? Semangat baik? Kalau ibu bilang salam bumi, kalian jawab? Pasti lestari. Oke, ibu bilang salam bumi. Pasti lestari. Lingkungan bersih dan sehat. Bersama kita bisa. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke, anak-anak hebat, ibu lanjutkan videonya. Nah, ini ya hewan-hewan yang sangat lucu dan manis. Kenapa harus mati? Hanya karena banyaknya bukan hanya plastik saja, tapi juga limbah-limbah rumah tangga dialirkan ke laut, limbah-limbah pabrik dialirkan ke laut, sehingga binatang-binatang yang sangat lucu, sangat manis akhirnya tewas. Kesalahan siapa? Manusia. Manusia ya. Nah, manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, ini ya, zat-zat yang terkandung dalam mikroplastik mengandung bahan kimia berbahaya yang disebut bisphenol atau BPA, digunakan untuk mengeraskan plastik itu bisa gitu. Ya, makanya walaupun plastiknya berwujud plastik, tapi kalau sudah agak mulai melunak itu mikroplastiknya udah pada keluar itu ya. Efek negatifnya jika masuk ke tubuh manusia dapat mempengaruhi perkembangan otak dan memicu penyakit kanker. Makanya kenapa kok sekarang orang banyak kena penyakit kanker? Karena dia tidak sadar apa yang diminum, apa yang dimakan ternyata ada mikroplastiknya. Contoh air yang diminum mengandung mikroplastik. Kemudian pisang
Buli nandur sandingin pirang-pirang sampah plastik sehingga mikroplastiknya masuk ke buah pisang. Makan pisang banyak mengandung mikroplastik, bukannya sehat karena mengandung partikel mikroplastik sehingga memicu kanker ini. Makanya mari kita lestarikan bumi kita, tanah kita, jangan sampai membuang sampah plastik di tanah ya. Gitu. Sementara itu bahan pelentur plastik phthalate disebut beresiko mengganggu sistem hormon dalam tubuh manusia seperti menstruasi dini, misalnya masih usia belum 9 tahun sudah menstruasi. Kemudian kualitas dan kuantitas sperma menurun ini pada anak laki-laki ya, dan juga menopause dini pada wanita. Dalam riset yang dikumpulkan oleh Botton, ini sebuah bahaya dari mikroplastik. Ya, terus selanjutnya Ibu putarkan videonya. Ibu putarkan videonya kembali. Nah, ini ada Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengalami penurunan kualitas akibat tercemar zat kimia amonia. Ya, zat amonia yang mencemari air sungai merupakan zat yang ditimbulkan dari kotoran hewan dan juga limbah dari pewarna tekstil. Apabila air sungai yang tercemar zat kimia amonia ini dikonsumsi oleh manusia, dampaknya akan berbahaya bagi kesehatan. Jadi limbah-limbah itu dari kotoran hewan itu bagusnya adalah ditimbun di tanah. Nanti akan terurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah sehingga bisa menjadi pupuk. Tapi kalau dibuang di sungai justru akan mencemari lingkungan karena masing-masing sudah ada bahayanya masing-masing dan juga sudah ada manfaatnya masing-masing sehingga harus betul-betul sesuai dengan manfaatnya tersebut. Ibu lanjutkan, penurunan kualitas air yang disebabkan adanya zat kimia amonia ini terjadi hampir setiap tahun, terutama saat kemarau atau air Sungai Bengawan Solo surut. Nah, ini berarti mulai sekarang kalau kalian buang pup kucing ya, ini yang kemarin ada kayaknya ada yang jujur nih sama Bu, buang pup kucing nggak boleh di air ya. Itu kamu nanti termasuk kalau udah diingatkan masih buang berarti kamu berdosa karena membuat lingkungan kotor ya. Tolong keluarganya diberitahu ya apa yang sudah kamu dapatkan pembelajaran hari ini, silakan diberitahukan di keluarga kalian. Ibu lanjutkan videonya. Ini ya, penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa macam penyakit pada manusia yang terjadi akibat memakan makanan dan minuman yang mengandung logam berat, yaitu kanker, kemudian gangguan saluran pencernaan, kemudian penyakit ginjal dan lain-lain, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang mengerikan ya. Makanya mari kita mulai sehat sejak sekarang. Terus selanjutnya, nah ini apa itu pencemaran air? Pencemaran air merupakan kondisi di mana suatu tempat penampungan air mengalami perubahan akibat ulah manusia. Perubahan itu disebabkan oleh masuknya zat-zat yang tidak seharusnya ada di dalam air. Contohnya tadi yang sudah diuraikan ya, ada logam berat, bahan peledak, ada limbah rumah tangga, limbah pabrik, itu nggak boleh. Ada sampah, kemudian obat-obatan. Ternyata air itu bukan penampungan sampah ya. Semua masuk ke air sehingga airnya yang tadinya bagus banget, jernih, menjadi air yang kotor, yang hitam, yang bau, yang tidak higienis. Nah itu siapa yang bertanggung jawab itu ya? Makanya kenapa kok manusia itu selalu harus minta bertobat kepada Tuhan? Karena tanpa disadari manusia yang bodoh itu tanpa sadar melakukan kesalahan. Ya,
Kenapa kok yang masuk surga sedikit? Ya itu tadi, karena manusia tidak menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu dia tahu, bisa membedakan apa yang dia lakukan bersalah atau tidak, seperti itu ya. Maka menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Ingat ya, menuntut ilmu hukumnya wajib. Ibu lanjutkan videonya. Nah, sekarang tadi pencemaran air, sekarang pencemaran udara ya. Nah, ini adalah kota Jakarta ya. Ini dengan kamera yang bagus fotonya ini untuk melihat polusi udara di kota Jakarta. Ternyata memang dengan begitu banyaknya kendaraan roda 4, belum roda 2-nya, belum yang di atas ya. Yang di atas apa? Nah, ternyata banyak sekali ya. Di laut ya ada, di darat ada, di udara ada, dan itu semua merupakan salah satu contoh dari polusi udara. Kita lanjutkan. Belum lagi kebakaran hutan, belum lagi pencemaran dari asap pabrik. Nah ini pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Ibu lanjutkan videonya. Itu tadi pencemaran udara. Sekarang kita ke kasus pencemaran tanah. Lihat, di air ada pencemaran, di udara ada, di tanah juga ada itu ya. Nah, pencemaran tanah, keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, kalau plastik-plastik banyak kayak gitu dan ditanami, tanamannya juga di samping nggak subur, buahnya atau hasilnya juga nggak sehat, paham ya? Karena apa? Mikroplastiknya pasti mengalir di buah itu. Mikroplastik kan ukurannya sangat kecil tadi kan? Ukurannya sangat kecil dan itu berbahaya kalau masuk ke tubuh manusia. Nah sekarang paham ya? Makanya kalau kalian lihat, makanya guru minta tolong kalian untuk melihat lingkungan sekitar rumah. Kalau banyak plastiknya diambil satu-satu ya, Alif ya. Plastik itu bukan sampah organik ya, Alif ya. Itu sampah non-organik. Kalau kalian belum ada tempat untuk daur ulang ya dimusnahkan saja. Oke, lanjutkan. Agar lingkungan air, udara, dan tanah kembali bersih serta aman untuk kita nikmati. Caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Kalian bisa lihat. Nah, berjalan. Berjalan itu kita sehat, kita juga nggak mengeluarkan asap ya. Kemudian naik transportasi umum, menanam pohon. Nah itu guru menanam hidroponik ya. Nah hindari penggunaan kantong plastik karena kantong plastik juga berbahaya ya. Kemudian kantong belanja ramah lingkungan. Jadi menggunakan itu yang sebelah barat. Kantong belanja ramah. Jadi kalau kalian belanja itu bawa kantong belanja, ya. Jadi jangan bawa plastik. Biasakan itu. Ibu sudah biasa ya kalau belanja itu bawa tempat sendiri dari rumah. Biasakan itu ya. Kurangi daging, makan lebih banyak sayur dan buah. Tidak membakar sampah. Pilah sampah, hemat air, hemat energi. Nah, kalau hemat air adalah pada saat keran menyala nggak digunakan ya sudah dimatikan. Kalau hemat energi misalnya kalian ngecas HP ya, ngecas HP sudah selesai, itu stop kontaknya yang HP-nya itu yang untuk ngecas itu dilepas. Kalau enggak itu kayak vampir, jadi menghisap terus, menghisap energi listrik. Jadi kalau kita hemat energi, di samping hemat biaya, kita juga ikut melestarikan bumi, paham ya? Nah ini sisa organik nanti bisa dimanfaatkan. Ini sisa organik itu ada sisa dari apa? Sisa organik ini loh, dilihat sisa organik, diperhatikan. Sisa
Ya, kemudian sisa organik juga dari misalnya tomat, terus jeruk. Ya, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat apa? Iya, apa? Ekoenzim ya. Jadi sisa organik digunakan untuk membuat pupuk cair yang dinamakan ekoenzim. Kemudian sisa anorganiknya itu nanti bisa dimanfaatkan itu. Bisa didaur ulang kembali dan juga bisa dimanfaatkan untuk tempat membuat ekoenzim. Bisa digunakan juga untuk ekobrik ya. Ini sisa anorganik ini. Nah, ini sisa organik bisa dibuat pupuk kompos dan pupuk cair. Nah, itu salah satu contoh yang ada di botol adalah ekoenzim buatan dari kakak kelas kalian yang sudah membuat ekoenzim dengan durasi waktu 3 bulan ya kalau untuk ekoenzim. Kemudian untuk galon itu bisa dimanfaatkan untuk tempat penyemaian dari tanaman kampung dan tanaman lain ya. Jadi walaupun galon itu tidak harus didaur ulang ke pabrik, bisa juga untuk tempat pot ya penyemaian. Nah ini juga hal yang bagus dari kalian. Sekarang jajan kalian menggunakan alat makan, ya kan? Semuanya sudah menggunakan alat makan ya sekarang ya? Sekarang jangan menggunakan apa? Kertas minyak sudah nggak menggunakan ya? Kertas minyak, plastik sudah tidak menggunakan. Sekarang jajannya adalah menggunakan. Nah itu menggunakan piring. Nah ini juga kakak-kakak kelas kalian yang termasuk kader Adiwiyata, mereka mengambil sampah-sampah yang ada di luar karena jalan masuk ke SMP 3 kok ternyata kanan kirinya banyak sampah. Karena tim Adiwiyata sebagai kader Adiwiyata dan peduli, maka kakak-kakak kelas kalian ini punya inisiatif untuk mengambil, ya, mengambil dari sampah-sampah itu karena itu nanti juga di samping secara secara etikanya juga tidak sehat ya. Jalan kanan kirinya banyak sampah. Bagus apa enggak? Nah, itu ya, attitude-nya juga kurang bagus ya. Makanya ini luar biasa. Mereka diambil semua itu banyak sekali. Tuh, mereka anak-anak hebat gitu. Enggak. Nah, ini yang dibikin ekobrik. Ini yang dibikin ekobrik ya. Sudah kakak kelas kalian. Kalian sukanya main ya sambil nggak apa-apa. Sambil mana main. Nah ini adalah apa yang sudah video. Nah ini dulu luar biasa seperti ini ya. Bersih. Lah bersih kayak gitu kalau dikasih limbah cair yang berbahaya, kemudian sampah-sampah plastik kan emang-emang ya kan. Nah anak-anak itu tadi penjelasan sedikit tentang pencemaran. Nah sekarang kalian tulis ya untuk diskusi dengan teman sebangku tentang beberapa jenis sampah ya. Nanti silakan kalian kerjakan selama 10 menit ya, tidak usah lama-lama, selama 10 menit. Nanti dikerjakan, Ibu tulis dulu di papan tulis ya. Ini Ibu matikan dulu. Berdiskusi selama 10 menit. Nanti ada beberapa kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian.
Ya, silakan nanti untuk diskusinya. Waktunya 10 menit ya. Ya, yang kalian tahu sebanyak-banyaknya untuk contohnya ya, yang kalian tahu. Jadi sebanyak-banyaknya. Ayo, silakan dimulai dari masing-masing. Waktunya sudah 10 menit ya. Silakan Ibu panggil anak putra dulu ya dari kelompoknya Radit dan Reza, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Di bawah ini juga. Ya, silakan hasil diskusi kalian apa yang sudah beri contoh kepada teman-teman. Silakan salam dulu di depan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Radit dan Reza akan mempresentasikan tentang jenis sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang bisa membusuk. Contoh seperti sisa makanan, sisa buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan dan daging atau bangkai hewan. 2. Sampah non-organik daur ulang, yaitu sampah plastik atau sampah lainnya yang bisa didaur ulang menjadi barang yang lain. Contoh seperti kaleng makanan dan minuman, botol plastik, stik es krim, ban mobil atau motor, besi, dan lain-lain sebagainya. Sampah non-organik yang harus dimusnahkan, yaitu sampah yang harus dibakar atau dimusnahkan dengan cara dibakar ataupun dihancurkan. Contoh seperti masker yang sudah dipakai atau bekas, plastik, dan lain-lain. 4. Sampah B3 dalam kurung bahan beracun berbahaya, yaitu sampah yang mengandung racun berbahaya. Contoh racun tikus, baterai, bahan kimia, dan alat-alat elektronik. Ini bagus sekali contohnya, beri tepuk tangan dong. Nih sempurna ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan kelompoknya Radit dan Reza, contohnya sudah betul. Jadi sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk. Betul sekali. Nah, ini untuk contohnya sudah betul. Dari sisa makanan, daun, buah, daging, sayuran, dan semua benda yang mudah membusuk, ya Mas ya. Kemudian sampah non-organik daur ulang. Berarti kalau sampah non-organik, namanya aja non-organik, berarti yang tidak mudah membusuk, yang tidak membusuk walaupun itu sudah ratusan tahun, tetap sampahnya akan berwujud seperti itu. Berarti namanya non-organik. Ya, ini bagus sekali. Contohnya sudah benar. Ini ada botol plastik, kaleng, tapi ini bisa didaur ulang ya. Kemudian ini sampah non-organik dimusnahkan. Ya, ini ada masker yang sudah dipakai ya, yang pakai masker jangan lupa. Kemudian plastik. Kemudian mungkin ada lagi. Ada yang bisa menyebutkan? Reza? Selain masker yang sudah dipakai, plastik, mungkin ada lagi, Mas Radit? Ada yang bisa tunjuk jari? Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Mbak Sinta, silakan. Iya, styrofoam. Oh, Mbak Anita ya, maaf ya. Mbak Anita yang pakai masker itu, kira tingginya sama, ini matanya kelihatannya sorotnya sama Mbak Sinta. Iya, jadi styrofoam itu merupakan jenis sampah non-organik yang dimusnahkan. Terus ada lagi? Mika, ada lagi? Itu juga bisa didaur ulang sebenarnya. Bisa didaur ulang. Ada lagi? Tisu, bekas. Terus apa lagi? Kain yang sudah tidak bisa digunakan. Terus apa lagi? Tidak didaur ulang. Kapas yang sudah
bisa dimanfaatkan, tapi kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan ya ada lagi? Ayo, ada lagi? Pampers pampers yang sudah terpakai ya, itu perlu penanganan yang lebih gitu ya. Begitu ya Mas Radit, silakan nanti bisa dilengkapi. Terima kasih sudah mewakili dari teman-teman. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan. Beri salam tutup dulu dong. Sekian pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong. Ya, anak-anak terima kasih sudah atas diskusi dan presentasi untuk hari ini. Mungkin dari anak putri dulu ya, ada yang punya jawaban lain? Contohnya sudah sama? Sudah sama. Oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian menuliskan rasa kalian, emosi kalian ya. Kalau kamu senang ya dipilih yang senang, kalau enggak nanti setelah itu ditempel di depan ya. Silakan mulai dari sini dulu, dipilih dulu. Mau pilih yang mana? Silakan nanti ditempel di depan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mungkin ada hal-hal yang sebuah hal yang kalian ingin laksanakan, ingin kalian gerakan. Nah, setelah itu bagaimana perasaan kalian? Coba ya. Ya, silakan silakan di ini. Mbak, ke sini Mbak. Maju sini. Ya sudah Mbak, silakan ditambah yang sudah bisa ditambah di sini. Orang baru ya. atau langkah apa yang akan kamu lakukan atau punya pemikiran apa begitu? Ya, bagaimana? Membersihkan sampah plastik dari rumah. Ini pernyataan dari Mbak Saro, beri tepuk tangan. Ya, sekarang untuk anak putra, coba ya, Ibu mau tanya Mas Fahri. Ya, Mas Fahri, setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, apa yang ada yang akan Mas Fahri
dilakukan atau langkah-langkah apa atau bagaimana yang ada di benak Mas Fahri? Membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Tapi sudah tahu tadi jenis sampahnya ya. Jadi kira-kira kalau untuk sampah organik diapakan itu? Ditaruh ke cumbangan. Ditaruh di tanah lah ya, ditaruh di lubang tanah kalau sampah organik ya. Biar apa ya? Biar terurai. Biar terurai, kemudian nanti menjadi Pupuk. kompos, pupuk kompos ya. Oke, beri tepuk tangan dong. Ya, anak-anak hebat. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk tugas kalian adalah nanti Ibu catat dulu tugas kalian ya. Silakan dicatat tugasnya. Tugas di rumah. Jangan lupa koordinasikan atau kamu bicara dengan keluarga di rumah ya. Koordinasikan dengan keluarga di rumah. Keluarga di rumah itu kan bisa ayah ibu, kakek nenek, kakak dan adik, atau saudara kalian, tante, paman gitu ya. Pokoknya dengan keluarga di rumah, kalau bisa koordinasi semuanya ya yang ada di rumah. Ini tadi bisa ayah ibu ya. Apa? Nih, yang pertama memberitahukan dulu ada tugas IPS. Tugasnya suruh ngapain? Membersihkan lingkungan rumah dari berbagai jenis sampah. Paham ya? Nah, untuk jenis sampahnya tadi sudah jelas ya. Nah, itu nanti kamu bisa pisah-pisahkan, dipilah-pilah. Nah, setelah berkoordinasi kemudian memberitahukan tugasnya untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang kedua adalah menyiapkan tempat sampahnya. Menyiapkan tempat sampah. Silakan disiapkan. Untuk tempat sampahnya itu berarti ada berapa jenis tempat sampah ya? 4 ya. Jadi silakan lingkungan sekitar kalian dilihat. Apakah ada bahan beracun berbahaya nanti sendiri. Contoh bahan beracun berbahaya tadi kan ada baterai, batu baterai. Kemudian baterai HP itu kan berbahaya ya. Kemudian obat-obatan ya Mas ya. Tuh ya, silakan itu sendiri. Kemudian sampah non organik dimusnahkan itu juga sendiri tempat sampahnya. Kemudian sampah non organik daur ulang itu juga sendiri. Kemudian sampah organiknya juga sendiri. Berarti ada berapa? Ada 4. Silakan disiapkan. Menyiapkan tempat sampah tadi ada 4 ya. Nah, untuk tempat sampahnya tidak harus berupa tempat sampah ya. Tempat sampah yang dibeli kalau tidak ada di rumah ya bisa kardus atau plastik besar itu ya. Atau kandi boleh. Kandi untuk menyimpan ini sampah non organik daur ulang. Kemudian yang ketiga, setelah menyiapkan tempat sampah, kalian mulai mengambil sampah. Mulai mengambil sampah. Nah, pada saat mengambil ini, kemudian kalian difoto ya. Ini harus difoto pada saat kalian mengambil. Nah, setelah kalian mengambil, hasilnya ada 4 tempat sampah sudah penuh. Mungkin yang paling banyak ini mungkin ya yang dimusnahkan plastik kan biasanya banyak sekali
biasanya orang-orang desa kan kalau ibu sudah keliling ya, keliling-keliling gitu, banyak orang-orang yang masih buang sampah sembarangan di tanah gitu ya. Padahal itu sangat berbahaya. Itu akan membuat penyakit dari keluarga tersebut kan kalau membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang keempat, hasil dari mengambil sampah itu, hasil dari mengambil sampah atau mengumpulkan sampah hasilnya juga difoto. Ya, ini adalah tugas individu masing-masing. Nah, setelah kan kalian punya dua foto. Yang pertama foto mengambil sampah, yang kedua adalah hasil dari sampah yang sudah kalian ambil ya. Setelah itu kemudian dari dua foto itu dikolase jadi satu ya. Nah, setelah dikolase jadi satu, silakan kirim ke sekretaris ya, ke Mbak Kezia untuk anak putri, kemudian anak putra ke Mas Fahri ya. Silakan semuanya kirim. Nanti dari Mbak Kezia dan Mas Fahri foto yang anak putra dan putri digabung. Nah, setelah digabung silakan dibuat judul ya. Nanti ini yang kelima adalah setelah foto, berarti setelah foto itu kan ada dua, digabung, dibikin kolase. Dibikin kolase berarti kan jadi satu foto ya. Terus yang keenam, kirim ke sekretaris kelas. Selanjutnya, setelah semua sudah kirim ke sekretaris kelas, kemudian sekretaris kelas mengedit, jangan lupa dikasih narasi depan dengan judul ya yang dituju. Kemudian setelah dikirim ke sekretaris kelas, kemudian sekretaris kelas mengedit, nanti diberi judul pencemaran lingkungan, kemudian dengan topiknya usaha melestarikan lingkungan. Usaha melestarikan lingkungan ya topiknya. Nanti dikasih narasi ya, silakan untuk sekretaris berkreasi untuk memberikan narasi tentang apa itu pencemaran, kemudian dampak adanya pencemaran, kemudian usaha melestarikan. Kalian termasuk salah satu anak yang ikut melestarikan lingkungan. Nah, setelah sudah, kemudian yang ke-8 nanti dibuat video yang nanti diunggah. Kemudian diunggah di YouTube SMP Tiga Nusawu. Ya, jadi dari kelas 7B ini nanti akan ada salah satu bisa turut ambil bagian dalam penyelamatan bumi. Nanti dengan sudah melestarikan lingkungan dengan mengambil ya sampah-sampah yang ada di lingkungan, kemudian nanti fotonya dikumpulkan ke sekretaris, kemudian nanti diedit, kemudian nanti videonya diunggah ke YouTube SMP Negeri 3 Nusawu. Gitu ya untuk tugas di rumah ya.
Sudah jelas? Terima kasih. Ditunggu apa yang sudah menjadi tugas kalian. Nanti silakan berkreasi dari foto yang kalian buat ya. Silakan berkreasi, itu tidak membatasi, silakan. Karena pembelajaran kita adalah pembelajaran berdiferensiasi di mana itu sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan. Yang mampunya hanya A saja. Mampunya B atau lebih silakan. Jadi di sini Ibu nanti akan melihat beberapa foto yang sudah kalian kirim seperti apa. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih anak-anak hebat. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini, mari sebagai manusia di bumi kita adalah khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin. Pemimpin, paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri kapan kita harus bangun pagi dengan tepat. Memimpin diri sendiri kapan kita harus belajar, kapan sholat, kapan ngaji, kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita bermain. Semuanya harus seimbang ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita termasuk manusia-manusia yang bermanfaat. Karena manusia yang paling baik hidupnya adalah manusia yang paling bermanfaat bagi lingkungan. Oke, anak-anak hebat. Sebelum pembelajaran kita tutup, silakan ketua untuk menyiapkan doa. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.